Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Eni Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab serta teman-teman yang dirahmati Allah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Nama saya Ahmad Syaifuddin, NIM 430202000018. Perkenalkan, nama saya Dayuwinanti Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 430202000025. Saya dari kelompok 1 Bahasa Arab. Kami di sini akan mempresentasikan tentang tema yang pertama, yaitu At-Ta'aruf. Yang pertama, saya akan membacakan Al-Hiwarus Tsani, Ta'riful Ghairi. Jangan lupa untuk teman-teman disimak ya. Mahya. Assalamualaikum. Tasnim. Wa'alaikumussalam. Mahya. Hadhihi ukhti. Hiya muallimah. Tasnim. Ahlan wa sahlan. Al-ukhtu ahlan bik. Tasnim. Wa ma jinsiyatuha. Mahya. Hiya misriyatun. Hiya min Misra. Tasnim. Hadihi shadiqati. Hiya muhandisah. Mahya. Ahlan wa sahlan. As-sadiqah ahlan bik. Mahya. Wa ma jinsiyatuha. Tasnim. Hiya Indonesiyatun. Hiya min Indonesia. Mahya. Ilal liqa. Tasnim. Ma'assalamah. Oke, saya akan membacakan terjemahan dari tema 2. Mahya. Assalamualaikum. Tasnim. Waalaikumsalam. Mahya. Ini saudara perempuanku. Dia seorang guru. Tasnim. Selamat datang. Saudara perempuan, selamat datang juga. Tasnim. Dia berkewarganegaraan apa? Mahya. Dia berkewarganegaraan Mesir. Dia dari Mesir. Tasnim. Ini teman perempuanku. Dia seorang insinyur. Mahya. Selamat datang, teman perempuan. Selamat datang juga. Mahya. Dia berkewarganegaraan apa? Tasnim. Dia berkewarganegaraan Indonesia. Dia dari Indonesia. Mahya. Sampai jumpa. Tasnim. Semoga keselamatan menyertaimu. Pada bab 1 ini yang akan kita pelajari yaitu ada yang pertama al-mufradat yang memuat ad-dhamair wa asma'il isyarah, yaitu ada dhamir dan isim isyarah, dan setelah itu ada juga qaidah aqsamul kalimah yang meliputi isim, fi'il, dan huruf. Oke, yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai dhamir. Apa yang kalian ketahui tentang dhamir? Oke, saya akan jelaskan. Menurut bahasa atau secara etimologi, dhamir adalah kata ganti
Sedangkan menurut istilah atau terminologi, domir adalah suatu isim ma'rifat. Isim ma'rifat yaitu adalah suatu isim yang sudah jelas menunjukkan sesuatu. Nah, yaitu suatu isim ma'rifat yang mana berfungsi sebagai kata ganti kalimat untuk saya, untuk kamu, dia, terus ada mereka dan kalian. Nah, secara umum domir terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada domir munfasil, domir mutasil, dan domir mustatir. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai domir munfasil. Domir munfasil adalah suatu jenis domir yang penulisannya terpisah dengan kata yang lain. Maksudnya di sini apa? Dia adalah suatu domir yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan kalimat atau kata setelah maupun sesudahnya. Di sini yang termasuk dalam domir munfasil adalah huwa untuk dia laki-laki, huma untuk dia laki-laki, 2 orang ya, dan hum untuk mereka laki-laki. Terus ada hiya, dia perempuan, huma, dia berdua perempuan, hunna, mereka perempuan, yaitu mereka berarti banyak ya. Terus ada anta, kamu laki-laki tunggal, antuma, kamu laki-laki berdua, dan antum, kalian laki-laki. Anti, kamu perempuan tunggal, antuma, kalian berdua perempuan, antunna, kalian perempuan. Terus ada ana, saya, dan nahnu, kita atau kami. Yang kedua yaitu domir mutasil. Domir mutasil adalah suatu jenis domir yang penulisannya bersambung dengan kata yang lain. Jadi ini bisa dibilang kebalikan dari domir munfasil. Kalau domir munfasil tadi kan tidak bersambung. Kalau domir mutasil ini adalah bersambung dengan kata yang lain dan dia tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya di sini untuk dia laki-laki tunggal, hu. Untuk dia laki-laki berdua, huma. Untuk mereka laki-laki atau laki-laki banyak yaitu hum. Selanjutnya dia perempuan, ha, dia berdua perempuan, huma, dan mereka perempuan, hunna. Dan kamu laki-laki ada ka, kamu berdua laki-laki, kuma, kalian laki-laki, kum, kamu perempuan, ki, kamu berdua perempuan, kuma, dan kalian perempuan, kunna, saya yaitu dengan ya sukun, yaitu dengan akhiran ya sukun. Misalnya untuk apa ya? Untuk nanti contohnya saya akan jelaskan. Nah, yang terakhir ada na, kita, untuk kita. Nah, saya akan contohkan untuk yang saya, misalkan untuk kita mau perkenalan ya, misalnya nama saya. Nah, itu pakai untuk nama kan bahasa Arabnya ismun. Nah, ini harus pakai domir mutasil untuk nama saya. Jadinya nanti jika digabung adalah ismi, ismun plus ya sukun jadinya ismi. Untuk contoh lain misalnya ismuhu, itu untuk nama dia laki-laki, untuk menanyakan nama dia laki-laki, namanya gitu artinya. Jadi oke, kiranya untuk domir mutasil sudah jelas. Saya akan lanjut ke domir mustatir, yaitu suatu jenis domir yang tidak tertulis dalam kalimat namun tersembunyi dalam satu kata. Nah, dalam domir mustatir ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu domir mustatir wujuban dan domir mustatir jawazan. Domir mustatir wujuban yaitu adalah suatu domir yang tidak dapat digantikan dengan isim dhohir yang mempunyai makna sama. Dan isim dhohirnya itu wajib tidak tampak, yang mana domir ini hanya ada pada beberapa fi'il saja, yaitu pada fi'il amr yaitu untuk anta, dan juga fi'il mudhari' yaitu untuk anta, ana, dan nahnu. Contohnya pada fi'il amr yaitu uktub,
yang mana dari kalimat uktub tersebut di dalamnya terdapat domir anta. Uktub artinya tulislah. Nah, tulislah itu kan berarti memerintahkan kepada lawan bicara kita, kamu misalkan. Berarti anta, berarti uktub, tulislah. Berarti secara otomatis di sana sudah menyimpan domir anta, kamu. Kamu diperintah untuk menulis. Gitu. Untuk yang fi'il mudhari' contohnya anta. Untuk anta ya berarti taqra'u. Nah, dari kata taqra'u tersebut sudah menyimpan domir anta, yaitu di mana dari kata huruf mudhari'ah tak tersebut yang menyimpan domir anta, menyimpan arti kamu. Kamu membaca. Untuk ana aqra'u. Nah, dari dapat makna saya membaca. Nah, dapat makna saya itu dari mana? Dari huruf alif tersebut, yaitu huruf mudhari'ahnya. Dan juga untuk nahnu naqra'u. Nah, dari huruf nun yang di depan itu sudah menyimpan domir domir nahnu. Jadi tidak usah dikasih nahnu naqra'u, karena dari kata naqra'u saja itu sudah menyimpan domir nahnu. Nah, untuk yang kedua yaitu domir mustatir jawazan, yaitu suatu domir yang dapat digantikan oleh isim zahir yang semakna, yaitu yang termasuk dalam domir mustatir jawazan ini adalah semua fi'il madhi dan mudhari' yang domir ghaib atau ghaibah, yaitu berarti yang selain dari yang termasuk domir mustatir wujuban tersebut. Jadi semua fi'il madhi dan mudhari' selain yang anta, ana, dan nahnu. Untuk contohnya, misal Khalid yaqra'ul Qur'an. Nah, dari kata yaqra'u itu sudah menyimpan domir huwa. Nah, huwanya itu siapa ya? Tadi dikembalikan kepada ke awal, yaitu Khalid. Khalid yaqra'ul Qur'an. Jadi bisa bisa digantikan oleh isim zahir yang semakna. Maksudnya itu boleh ditampakkan, seperti Khalid yaqra'ul Qur'an. Nah, kalau yaqra'ul Qur'an saja kan gak jelas itu siapa yang membaca. Nah, harus dijelaskan dengan Khalid atau siapa itu. Begitu. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah suatu jenis kata yang berfungsi sebagai petunjuk suatu baik yang letaknya jauh maupun dekat. Di dalam bahasa Indonesia, isim isyarah seringkali dikenal dengan ini dan itu. Berdasarkan jaraknya, isim isyarah dibagi menjadi dua, yaitu kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. 1. Kata tunjuk dekat, ini laki-laki hada, ini dua perempuan hadani atau hadina, ini perempuan hadihi, ini dua perempuan hatani atau hatina, ini jamak haulai. 2. Kata tunjuk jauh, itu laki-laki, dalika itu perempuan, tilka itu banyak, ulaika di sini, huna di sana, di sana, hunaka jauh di sana, hunalika. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam kalimat, ada 3, yaitu isim. Isim adalah setiap lafadz yang menanamkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, atau sesuatu yang lain. Kalimat isim ciri-cirinya ada 5, yaitu berakhiran harokat kasroh, contoh marortu bizaidi. 2. Berakhiran harokat tanwin, contoh ja'a zaitun. 3. Kemasukan alif dan lam, contoh alhamdulillah. 4. Didahului huruf jar, min, ila, hatta, hola, hasya, ada, fi, an, ala. Contoh fil madrasah. 5. Didahului huruf qasam, wawu, ba, ta. Contoh billah. Untuk kaidah yang kedua yaitu
fi'il atau al-fi'lu. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Fi'il adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin, yang artinya fi'il adalah setiap lafaz yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu. Ciri-ciri fi'il ini ada 4, yaitu yang pertama kemasukan qad. Contohnya dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Yang kedua kemasukan sin, huruf sin ya. Contohnya sayaqulus sufaha. Yang ketiga kemasukan saufa. Contohnya saufa ta'lamun. Dan yang keempat kemasukan ta ta'nis, yaitu ta yang menunjukkan pada makna mu'annas, yang mana ta'nis ini hanya ada pada fi'il madhi. Contohnya dorobat, yaitu doroba kemasukan ta ta'nis menjadi dorobat. Nah, setelah kita ketahui pengertian dan juga ciri-cirinya, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam fi'il. Teman-teman, macam-macam fi'il ini ada 3 ya, perlu kalian ingat, yaitu fi'il mudhari', fi'il madhi, dan fi'il amr. Yang pertama yaitu fi'il mudhari', yaitu yang menunjukkan pekerjaan pada masa sekarang atau masa yang akan datang. Nah, untuk contohnya misalkan Yusuf yaqra'ul Qur'an, yaitu Yusuf sedang membaca Al-Qur'an. Dari kalimat tersebut, yaqra'u adalah fi'il mudhari' karena diawali dengan huruf mudhara'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Atau kita bisa supaya bisa lebih gampang mengingatnya, yaitu dengan cukup mengingat kata Anita itu. Nah, jika kalian ingin mencari atau membuat fi'il mudhari', maka harus diawali dengan huruf mudhara'ah tersebut. Untuk struktur katanya dari kalimat Yusuf yaqra'ul Qur'an, Yusuf ini berperan sebagai subjek atau dalam istilah bahasa Arab adalah mubtada, sedangkan yaqra'u adalah predikat atau dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Untuk yang kedua yaitu fi'il madhi, yaitu yang menunjukkan pekerjaan pada masa lampau atau masa yang telah lalu, itu yang telah kita kerjakan. Contohnya misal dhahaba Yusuf ilal madrasah, Yusuf telah pergi ke sekolah. Dari kalimat tersebut fi'il madhinya yaitu pada kata dhahaba. Teman-teman, untuk mempermudah kita mencari mana yang fi'il madhi dan mana yang fi'il mudhari', itu kita lihat saja pada huruf pertamanya ya. Kalau misal huruf pertamanya yang digunakan yaitu alif, nun, ya, dan ta atau huruf mudhara'ah, berarti itu adalah fi'il mudhari' gitu. Kalau fi'il madhi berarti yang tidak didahului dengan huruf mudhara'ah tersebut. Untuk yang ketiga fi'il amr, yaitu yang menunjukkan pada perintah. Contohnya uktub, tulislah. Dari kalimat uktub ini menyimpan tadi yang sudah saya sampaikan, domir anta, tulislah, berarti kamu diperintah untuk menulis. Nah, untuk kalimat perintah ini biasanya kita bisa mengetahui ini fi'il amr atau tidak, biasanya itu dari huruf akhirnya, itu kan disukun. Huruf fi'il amr itu akhirnya disukun. Uktub, tulislah, berarti itu menunjukkan kalimat perintah. Misalkan dalam kalimat lain, yaqra', bacalah. Nah, itu juga diakhiri dengan huruf sukun. Itu. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang huruf. Huruf adalah setiap lafaz yang tidak menunjukkan makna sempurna kecuali apa yang menyertainya. Yang dimaksud huruf di sini adalah huruf hijaiyah mulai alif, ba, ta sampai ya. Jadi huruf-huruf itu tidak dapat berdiri sendiri dan harus ada huruf yang menyertainya supaya mengandung suatu makna. Misal, fa bertemu dengan ya sukun menjadi fi yang mengandung makna di dalam. Contoh lain,
alif bertemu dengan ba bisa menjadi kata abun yang bermakna bapak atau ayah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.